Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat-Nya. Kalaulah bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya mustahil bagi kita untuk bisa hadir di tempat yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullahu taala. Masih berkaitan dengan pembahasan mu'awwiqat an talabil ilmi, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Dan telah berlalu penghalang yang pertama yang telah kita bacakan, yaitu berkenaan dengan fasadun niyah, rusaknya niat kita. Dan jamaah sekalian, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitabnya Ta'zimul Ilm, beliau menjelaskan, kata beliau, innama yanalul mar'ul ilma biqadri ikhlasihi. Seseorang itu hanya akan mampu mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin dia ikhlas di dalam mencari ilmu, semakin banyak pula ilmu yang akan dia peroleh, semakin banyak pula ilmu yang dia hasilkan. Dan sebaliknya, siapa yang tidak ikhlas, semakin sedikit keikhlasannya, maka akan semakin sedikit pula ilmu yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan. Ikhwatu wa akhwatu fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke penghalang yang bisa menghalangi penuntut ilmu yang kedua yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadahan. Baik, siapa anak ini? Iya. Agak mengganggu sedikit. Yang anak-anak di belakang ini. Iya. Dipisahkan tempat duduknya. Iya, dipisahkan tempat duduknya. Baik, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini al-mu'awwiqus tsani, penghalang yang kedua yang bisa menghalangi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, kata beliau adalah hubbus syuhrati wa hubbut tasadduri, adalah cinta kemasyhuran, cinta keterkenalan, dan cinta tasaddur, suka menonjolkan diri, ingin tampil. Ini kata Syekh penghalang ilmu yang kedua. Kata beliau, wa huwa dakhilun tahta niyati walakin yufradu li ahammiyatihi. Sebenarnya pembahasan yang kedua ini itu tercakup pada pembahasan yang pertama kemarin, yaitu rusaknya niat. Tetapi Syekh di sini membuat poin baru dikarenakan pentingnya pembahasan ini. Jadi ada istilah yang kita kenal, penyebutan khusus setelah penyebutan umum menunjukkan pentingnya penyebutan khusus tersebut. Jadi maksudnya seperti ini, saya katakan semua orang yang ada di dalam masjid ini itu baik, apalagi denganu. Berarti kebaikannya denganu itu kebaikannya paling besar, lebih tinggi daripada jamaah yang lainnya. Ataukah saya katakan anjoin dari kampung A, sangin tau panras, sangin paluk kak bonena, apalagi Iyanu bosna. Berarti Iyanu itu paling parah kerusakannya, sehingga harus dibuatkan penjelasan tersendiri. Bisa dipahami? Apa lagi sana? Bisa? Insyaallah.
Maju-maju ki mungkin supaya tenani bela duduk di sini. Iya, menghadap ke sini-sini ki. Iya, teki malaki. Kita belajar dari malaikat Jibril ketika belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, hampir-hampir nempel ya lututnya. Baik. Jadi kenapa pembahasan ini jamaah sekalian dibahas kembali oleh Syekh? Karena pentingnya pembahasan ini. Seperti tadi saya katakan, anja sumpahin kampung asai tau panrak bunina, apalagi denganu. Bisa dipahami? Berarti anda denganu memang kapanrakanna tak liwa panrak. Seperti itu pula pembahasan ini jamaah sekalian, dia sebenarnya sudah tercakup pada kerusakan niat. Tetapi cinta keterkenalan, cinta menonjolkan dirinya, ingin tampil, itu kerusakannya lebih dahsyat daripada pengrusak niat yang lainnya. Baik, kata beliau, wasyuhratu wattasadduru da'un wabilun la yaslamu minhu illa man 'asamahu Allah. Cinta keterkenalan, suka menampilkan diri, menonjolkan dirinya, adalah penyakit yang sangat ganas yang tidak ada yang selamat darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Jadi betul-betul mengerikannya cinta keterkenalan ini, cinta kemasyhuran ini, sampai-sampai tena ni rupa tahu akulle salama kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Seperti itu pula perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasadduri. Penyakit yang paling terakhir yang hilang dari hati seorang yang salih adalah cinta kekuasaan dan cinta untuk menonjolkan dirinya, pengen tampil. Boleh saja orang yang saleh itu selamat dari kesyirikan jamaah, selamat dari kebid'ahan, selamat dari maksiat-maksiat secara terang-terangan, tetapi cinta kekuasaan, suka menonjolkan diri, ingin tampil, ini pasti akan menjangkiti mereka. Sebagaimana perkataan Asy-Syaikh, itulah penyakit yang paling terakhir yang keluar dari hamba-hamba yang saleh. Bisa dipahami jamaah sekalian? Boleh jadi kita terhindar dari kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, tetapi tidak akan bisa menghindar dari penyakit ini, ingin menampilkan, menonjolkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya itu jamaah sekalian, orang yang ahli tidak dilarang untuk berbicara, untuk menampilkan ucapannya. Yang dilarang, tasaddur yang tercela, adalah tatkala tidak ada satupun permasalahan kecuali dia ikut berkomentar di dalamnya. Padahal dia bukan ahli, dia bukan orang yang faqih di bidang tersebut. Tetapi setiap ada masalah yang muncul, ada fitnah yang muncul, selalu saja dia ikut berkomentar, bikin status, mengomentari dan lain sebagainya, seolah-olah dia adalah pakar di bidang tersebut. Ini tasaddur jamaah sekalian. Oleh karenanya terkadang masalah itu timbul, itu karena orang-orang yang bukan ahlinya ikut berbicara. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diuruskan kepada orang yang bukan ahlinya, tayang-tayang di kapan rakanna. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga memang mengerikan penyakit ini, penyakit yang dimana semua kita bisa berbicara, bahkan tidak mengenal rupa. Iya, bisa berbicara seolah-olah dia adalah orang yang faqih, padahal dia bukan orang yang faqih. Baik. Kemudian kata Syekh, fa idza kanat niyyatu at-talibi ay yashtahir ismuhu wa ay yartafi'a dhikruhu wa ay yakuna mubajjilan kullama halla aw rahila. Apabila niatnya seorang pencari ilmu itu terbatas pada ingin namanya itu dikenal luas sebagai seseorang yang berilmu, ingin namanya itu diangkat setiap saat dibicarakan,
Iya, di screenshot, di share di statusnya. Di statusnya orang lain. Ingin seperti itu, ingin dimuliakan ketika dia datang atau ketika dia pergi, ya, la hammalahu illa dzalika faqad adkhala nafsahu madakhila khatiratan. Tidak ada maksud lainnya kecuali hanya untuk itu. Namanya ingin dikenal luas, namanya ingin diangkat-angkat. Tidak ada maksud lainnya dia belajar kecuali hanya untuk tersebut, maka sungguh dia telah menceburkan dirinya, memasukkan dirinya dalam perkara-perkara yang membahayakan jamaah sekalian. Oleh karenanya, hati-hati ketika kita mencari ilmu dengan maksud yang seperti ini, berniat agar nama kita dikenal luas. Oh iya nu rajin me at-ta'lim. Oh iya nu anganu dan anganu. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, wa yakfi an na'rifa haditsan wahida wa huwa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalathatun illa an qala. Maka cukuplah, karena tadi kita sudah tahu siapa yang niatnya untuk hal-hal yang tadi itu menjatuhkan dirinya pada perkara yang membahayakan. Apa saja bahayanya? Cukup satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahayanya orang yang belajar hanya untuk agar namanya dikenal, hanya untuk agar namanya itu diangkat-angkat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling pertama yang akan diuruskan urusannya pada hari kiamat, qabla min ubadil wathan, sebelum para penyembah-penyembah berhala. Bayangkan, pertama kali yang akan diuruskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Di antara 3 golongan itu yang berkaitan dengan pembahasan kita, kata Nabi, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kata Nabi adalah seseorang yang dia mempelajari ilmu. Ketika dia setelah selesai mempelajari ilmu, dia pun mengajarkan ilmu tersebut dan dia membaca Al-Quran. Kemudian pada hari itu dia didatangkan. Kemudian didatangkan nikmat-nikmat tadi dan dia pun mengenali nikmat tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, "Fama fa'alta fiha?" Dengan apa? Ya, pada perkara apa engkau mengerjakan hal tersebut? Maka kata orang tersebut, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, aku mempelajari ilmu, aku hadir datang ke kajian belajar, kemudian aku mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal qur'ana, kemudian aku membaca untukmu Al-Qur'an. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala menghardik orang tersebut, kadzabta, kamu berdusta. Bayangkan jamaah, Allah yang menghardik kita dengan mengatakan kita adalah seorang pendusta. Kemudian Allah mengatakan, walakinnaka ta'allamtal ilm liyuqal alimun. Kamu adalah seorang yang pendusta. Pada hakikatnya kamu belajar, kamu datang untuk belajar ke majalis ilmu. Untuk apa jemaah? Agar orang-orang menyebutmu sebagai seorang yang alim, sebagai seseorang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal, dan engkau membaca Al-Qur'an hanya agar orang lain itu menyebutmu sebagai seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an, seorang yang hafidh di dalam Al-Qur'an, orang yang bagus dalam Al-Qur'an. Kemudian faqad qil, engkau semua telah mendapatkannya di dunia. Semua hal tadi yang kamu niatkan kau telah dapatkan di dunia. Orang sudah menganggapmu orang yang berilmu. Orang-orang sering menyebut namamu di hadapan manusia. Anjo Ustaz anu nakanan ni haram, anjo Ustaz anu nakanan ni halal. Orang sudah menyebut namamu di dunia, kamu sudah mendapatkannya semuanya. Kemudian Allah mengatakan, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan para malaikat diseret dia, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini dia jamaah sekalian, syawahid dari pembahasan kita tentang mereka yang belajar niatnya semata-mata adalah untuk orang lain menyebutnya seorang yang berilmu, alim, agar namanya itu terkenal di mata masyarakat,
agar namanya itu tinggi, mulia di hadapan masyarakat, tidak ada niat lainnya kecuali itu, maka itulah balasannya yang telah kita sebutkan dalam hadis tadi, dilemparkan ke dalam neraka dengan keadaan yang terhina. Bagaimana tidak terhina jamaah? Wajahnya diseret, dibawa, dilempar sudah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullah taala, wal haditsul akhar ya na'ayal arab akhwafu ma akhafu alaikum asyirku wasyahwatul khafiyah. Kemudian dalam hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya na'ayal arab, wahai kalian bangsa Arab, sesungguhnya yang paling aku takutkan yang akan menimpa kalian adalah syirik khafi dan syahwat yang khafi. Syirik yang samar-samar dan syahwat yang samar-samar. Apa maksudnya syahwat yang samar-samar di sini jamaah sekalian? Kata para ulama, inna syahwatal khafiyah hubbut tila'in nasi 'alal amali. Kata Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, yang dimaksud dengan syahwat yang samar-samar adalah suka untuk menampakkan amalannya di hadapan manusia. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya, yaitu senang hatinya ketika dia memperlihatkan amalannya kepada orang lain. Kenapa bisa membahayakan ini jamaah sekalian? Rasulullah sangat takut karena kata para ulama seperti Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fa innan nafsa majbulatun ala hubbis sana. Jiwa itu sifat asalnya suka dipuji. Ini sifat asalnya jiwa. Siapa yang tidak disuka dipuji jamaah? Semua di antara kita ingin dipuji. Anak kecil saja yang belum tahu apa itu niat yang rusak, apa niat yang bagus, kalau dipuji orang tuanya senang dia. Bukankah begitu? Apalagi kita jamaah. Oleh karenanya perkara ini sangat membahayakan, menampakkan amalan kita kepada orang lain. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullah taala, wa jaa 'anil Faruq radhiyallahu anhu annahu ataba Ubayyan indama ra'a an-nasa yamshuna khalfahu fanaharahu wa zajarahu qailan kuffa an hadha fa innaha fitnatun lil matbu'i mudhallatun lil tabi'i. Kemudian telah datang riwayat dari Al-Faruq. Siapa itu Al-Faruq jamaah? Siapa orang yang digelari Al-Faruq? Umar radhiyallahu taala anhu, yang digelari dengan Al-Faruq, yang membedakan tatkala beliau masuk Islam menjadi berbeda antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam. Sebelum masuk Islam Al-Faruq kita sudah tahu sama rata karena orang Islam menyembunyikan keislamannya. Datang Al-Faruq karena keberaniannya. Nah, ini bagusnya kalau kita punya keberanian dalam kebaikan. Datang riway, terbedakan sudah antara orang yang Islam dengan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Utsman apa gelarnya? Utsman, Kang Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Kalau Utsman? Dzun-Nurain, ya, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Al-Faruq Umar radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau mencela Ubay ibn Ka'ab. Kenapa beliau mencela Ubay? Karena Ubay ketika berjalan jamaah, di belakangnya itu ikut orang-orang. Karena Ubay bin Ka'ab masyhur sebagai ulama para sahabat. Beliau adalah salah satu qari Al-Quran pada zamannya, orang yang faqih, sehingga orang-orang mengikuti dia karena dia adalah orang yang berilmu. Tetapi Umar Al-Faruq ketika melihat hal tersebut, justru beliau mencela Ubay.
Beliau mencela Ubay, menghardik beliau, kemudian mengatakan, kuffa an hada, berhentilah dari melakukan perbuatan yang seperti ini, yaitu orang-orang mengikuti siapa? Ubay. Ya. Fa innaha fitnatul lil matbu'i, karena perbuatan yang seperti ini, kemanapun Ubay pergi ada orang-orang di belakang mengikutinya, itu adalah fitnah bagi orang yang diikuti. Siapa? Ubay. Kemudian mudhallatul littabi'i, dan bentuk kehinaan kepada orang yang mengikuti. Ini dia jamaah sekalian, betapa Al-Faruq karena waraknya beliau, tingginya ilmu beliau, beliau tahu bahwasanya perkara yang seperti itu adalah fitnah. Sehingga mari kita ambil pelajaran dari sini bahwasanya mereka para sahabat sangat menghindari yang namanya keterkenalan, kemasyhuran. Maka jangan kita justru sebaliknya, justru mencari cara bagaimana cara kita agar terkenal, buat sesuatu yang sensasional sedikit-sedikit, apalagi di zaman sekarang mudah sekali untuk viral, sehingga membuat sesuatu hal yang menjadikan dirinya masyhur di tengah-tengah manusia. Baik, waqad dzakara atau waqad dzukira fi ba'di kutubir raqa'iq was-suluki anna al-'abda idza tamanna aw fariha ay yu'azzama idza dakhala wa ay yakuna qasduhu maksuran ala i'jabin nasi bihi wa madhihim lahu fahasiba fa inna dhalika babun 'azimun min abwabir riya'i was-sum'ah wa man ra'a Allahu bihi wa man sam'a Allahu bihi. Dan sungguh telah disebutkan di sebagian buku-buku raqa'iq, buku-buku yang berkaitan dengan pelembut hati, itu disebut dengan buku-buku raqa'iq, yaitu berkaitan dengan tazkiyatun nafs, pelembut hati. Kata di situ, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berharap atau dia merasa senang ketika dia diagungkan, dimuliakan ketika hendak masuk pada majelis tertentu, atau maksudnya terbatas agar manusia itu takjub pada dirinya, manusia itu memuji dirinya, maka sungguh itu adalah pintu terbesar dari pintu-pintu riya dan juga sum'ah. Dan kita sudah tahu betapa mengerikannya penyakit riya dan penyakit sum'ah. Maka siapa saja yang riya memperlihatkan amalannya kepada orang lain, ra'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalannya tersebut. Dan siapa yang sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyingkap hakikat diri orang tersebut. Fahadhihi syahwatu musibatun illa liman rataballaha ala qalbihi, maka inilah syahwat, ya, keinginan untuk dikenal, keinginan untuk tampil, itu adalah musibah yang sangat besar yang tidak ada yang selamat darinya kecuali siapa yang mengikat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maksudnya menjadikan Allah sebagai tempat berlindungnya. Tidak ada yang selamat darinya jamaah sekalian. Wa kana as-salafu rahimahumullah ab'adan nasi an hubbi syuhra, dan sungguh para salaf kita rahimahullahu taala adalah manusia yang paling jauh dari yang namanya keterkenalan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf-paragraf yang sudah kita bacakan ini intinya semuanya sama, yaitu peringatan, ancaman dari penyakit apa? Syuhrah dan tasaddur, cinta keterkenalan, kemasyhuran, dan ingin tampil. Sedikit-sedikit dia ingin menceritakan, menonjolkan dirinya, saya orangnya begini loh, dan lain sebagainya. Baik, kata Syekh hafizahullah taala, wa min amthilati ala dalik, dan sungguh para salaf kita mereka berusaha menjauhkan diri mereka dari penyakit keterkenalan. Di antara contoh-contoh, di antara kisah-kisah mereka adalah majaa fi tarjamati Ayyub as-Sukhtiyani atau as-Sikhtiyani rahimahullahu taala, seperti dalam kisahnya Ayyub as-Sikhtiyani atau as-Sukhtiyani.
Ayyub ulama tabi'in masyhur, yang belajar akidah pasti kenal orang ini, sering disebut-sebut namanya Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu taala, yang dimana diriwayatkan dari Syu'bah murid beliau. Kata Ayyub As-Sukhtiyani, dzukirtu wala uhibbu an ulqara, namaku disebut padahal aku tidak senang, aku benci namaku itu disebut-sebut. Ini dia jamaah sekalian, para salaf kita, mereka tidak mau namanya itu disebut-sebut di antara manusia. Walaupun saat ini kita kenal mereka, namanya senantiasa kita bacakan, kita sebut-sebut. Di mereka adalah ulama, faqih, mereka adalah penolong agama. Tetapi sebenarnya mereka menjauhi yang namanya keterkenalan, kemasyhuran. Mereka tidak mau dikenal, mereka benci untuk dikenal. Tentunya ini berbanding terbalik dengan kita yang merasa bangga ketika kita dikenal. Jamaah sekalian, ambillah pelajaran dari beliau Ayyub As-Sikhtiyani, yang ketika nama beliau disebut, qala Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan begini, mereka benci, mereka lari dari hal tersebut. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syu'bah aidan, dan Imam Asy-Syu'bah juga mengatakan, rubbama dhahabtu ma'a Ayyub lihajatin fala yad'ani amshi ma'ahu wa yakhruju min hahuna wa hahuna likay la yuftana lahu. Imam Asy-Syu'bah juga mengatakan, terkadang aku keluar bersama Ayyub As-Sikhtiyani, pergi keluar, ya, melakukan perjalanan untuk suatu keperluan. Beliau tidak meninggalkanku atau tidak membiarkanku jalan bersama beliau. Jadi Ayyub As-Sikhtiyani melarang Imam Asy-Syu'bah untuk ikut jalan bersama. Dilarang beliau. Kata beliau keluar dari sini dan dari sini, kadang lewat sini, kadang lewat sini, tidak menentu jalannya. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Likai la yuftana lahu, agar orang-orang itu tidak menyadari kehadiran beliau. Karena ketika orang-orang sudah tahu beliau akan lewat sini jam sekian, pasti mereka akan menunggu di situ. Ya, seperti itu. Maka Ayyub As-Sikhtiyani karena ingin lari dari perhatian manusia, beliau mencari jalan lain. Setiap hari gonta jalannya, ganti-ganti jalannya. Kadang lewat sini, kadang lewat situ. Apa tujuannya? Agar tidak dilihat oleh orang lain. Masya Allah, dari ulama kita jamaah sekalian, betapa mereka lari dari yang namanya kemasyhuran, keterkenalan. Kalau kita mungkin sudah tahu di sana ada jamaah, sengaja di sana, pelan-pelan lagi. Ayyub As-Sikhtiyani tidak. Beliau sudah tahu pasti akan menarik perhatian kalau saya berjalan dengan Imam Asy-Syu'bah, disuruh cari jalan lain. Kemudian jalannya berganti, sini, kadang sana. Tujuannya hanya satu, agar orang lain itu tidak merasakan kehadiran beliau sehingga berjalan biasa-biasa saja. Bisa dipahami? Baik. Wa qala Hammad, murid Ayyub As-Sikhtiyani yang lainnya, kuntu amshi ma'ahu yakni Ayyub fayu'khadhu fi tariqin inni la'ajabu kaifa yahtadi laha firaran minan nasi ayyuqal hadza Ayyub. Hammad mengatakan, aku pernah berjalan bersama dengan Ayyub As-Sukhtiyani atau As-Sikhtiyani. Kemudian beliau mengambil jalan yang dimana aku merasa takjub. Bagaimana cara beliau yahtadilaha, mengetahui jalan ini. Jalan tikus mungkin kalau di zaman kita sekarang. Ulu antena lebar ni ulu ini sing Ayyub. Karena saking seringnya ganti-ganti jalan. Ya. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Firaran minan nas, agar dia bisa lari dari manusia. Supaya manusia tidak mengatakan, oh ini mi Ayyub ini. Kalau di zaman kita sekarang, oh ini mi Ustadz Anu. Lari dari manusia jamaah sekalian. Ini ketakutan dari ulama besar kita Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam kata Syekh, wa qala Bishr ibn al-Harith, mattaqallaha man ahabba syuhra. Kata Bishr ibn al-Harith,
tidaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mencintai yang namanya keterkenalan. Jadi tidaklah bertakwa, tidak sempurna ketakwaannya mereka yang mencintai keterkenalan, suka namanya itu tersebar luas, sengaja memamerkan namanya. Makanya dalam hadits yang sahih Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa wal khafi, dan orang-orang yang menyembunyikan dirinya. Ini jamaah sekalian. Oleh karenanya kalau kita sudah belajar, apalagi kita sudah mengajarkan ilmu, maka hati-hatilah dari yang namanya penyakit syuhra. Sehingga jangan sampai ada rasa jengkel di dalam hatinya. Kalau mungkin nantinya ngajar tidak disebut asy-syekh atau al-ustadz, ya. Kalau tidak disebut ustadz, kurang hatinya, kurang semangatnya di dalam belajar. Iya. Hati-hati ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa qala al-Imam Ahmad, uridu an akuna fi syi'bi bi Makkah hatta la u'rafa wa qad bulitu bisyuhra. Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala, masyhur namanya sebagai seorang nasirus sunnah, yang membela sunnah. Kata beliau, saya ingin untuk tinggal di pojok Mekah, pojok-pojoknya Mekah, paling luarnya Mekah. Untuk apa jamaah? Agar dia tidak dikenali bahwasanya inilah Imam Ahmad, orang yang menghafal sekian ribu hadits sampai hampir 1 juta hadits. Orang yang dikenal sebagai orang yang kokoh, karena beliau sebagaimana yang kita kenal disiksa selama 3 generasi kepemimpinan karena keyakinannya yang kuat. Beliau tidak mau. Beliau ingin agar tinggal di pojokan kota Mekah sampai-sampai tidak ada yang mengenalinya. Kemudian apa kata beliau? Wa qad bulitu bisyuhra, sungguh aku diuji dengan keterkenalan jamaah sekalian. Inilah Imam Ahmad. Beliau menganggap kalau namanya itu dikenal luas, itu sebagai musibah, sebagai ujian bagi beliau. Padahal beliau memang layak mendapatkannya. Karena orang yang faqih, tidak ada ulama yang semisal dengan beliau pada zamannya. Bahkan dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri, guru beliau. Tetapi beliau dengan ketinggian ilmunya tetap saja menganggap keterkenalan, kemasyhuran adalah musibah. Siapa kita dibanding beliau jamaah sekalian? Sungguh tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin kita merasa bangga kita ini adalah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang begini dan begitu, padahal kita ini tidak layak untuk gelar-gelar yang seperti itu. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, walamma balagal imam Ahmad anna an-nasa yad'una lahu qal laitahu la yakunu istidrajan. Dan tak kala sampai berita kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berita bahwasanya orang-orang selalu mendoakan beliau. Apa kata Imam Ahmad? Semoga saja hal tersebut bukanlah istidraj. Lihat jamaah, orang mendoakan yang baik-baik untuk beliau, karena beliau ulama, beliau adalah pembunuh. Tetapi ketika sampai justru beliau merasa takut dan mengatakan semoga doa mereka itu bukanlah istidraj. Apa? Apa istidraj? Angkat tangannya dulu Pak deh. Nanti dikasih hadiah mungkin apa mungkin. Jangan kebak uang. Istidraj, nikmat yang justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu istidraj. Apa kata Imam Ahmad? Ketika sampai berita bahwasanya orang-orang mendoakan beliau, beliau mengatakan semoga ini bukan istidraj, semoga ini bukan nikmat yang justru menjauhkanku dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad dengan ilmunya beliau paham bahwasanya hal seperti inilah yang kadang menjatuhkan orang, menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ambil pelajaran dari Imam Ahmad. Padahal manusia di waktu itu mendoakan yang baik-baik. Ya,
mendoakan kebaikan untuk beliau. Tetapi beliau, karena beliau tahu bahwasanya dengan ilmu beliau ini bisa saja adalah istidraj, ya, nikmat yang justru dikhawatirkan beliau, menjauhkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qala marratan yukhatibu tilmidahu walamma balagahu madahun nas ya Abu Bakar idza arrafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalaman nas. Dan suatu ketika Imam Ahmad menyeru kepada muridnya yang bernama Abu Bakar, ketika sampai berita kepada beliau dari Abu Bakar bahwasanya manusia itu memuji beliau, mengangkat derajat beliau. Apa kata Imam Ahmad? Ya Abu Bakar, wahai bapaknya Bakar, idza arrafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Ini perkataan yang layak dicatat ini, dicatat jemaah. Yang bawa buku dicatat ini, yang bawa HP dicatat juga. Ini perkataan yang Masya Allah layak ditulis dengan tinta bulaing. Kata Imam Ahmad, idza arrafa ar-rajulu nafsahu, kalau seseorang itu sudah mengenali tentang dirinya sendiri, fama yanfa'uhu kalamun nas, maka tidak akan bermanfaat sama sekali perkataan manusia untuk dirinya. Karena dia sudah tahu dirinya, maka pujian bagaimanapun, dari manapun datangnya, kalau dia tahu dirinya penuh dengan kekurangan, maka dia tidak akan terbang. Maka dia tidak akan, saya paling begini duduk, paling. Tidak jamaah, karena dia tahu. Dia yang paling tahu dirinya sendiri, bukan orang lain. Apalah gunanya pujian dari orang lain? Apalah gunanya pujian dari orang lain mengatakan dia itu 100, padahal hakikatnya dia tahu dirinya hanya 50. Tidak ada manfaatnya pengakuan dari orang lain itu, tidak terbang karena pujian. Dan sebaliknya jamaah, kalau seseorang sudah tahu tentang dirinya, tidak akan bermanfaat juga hinaan orang lain pada dirinya. Seburuk apapun celaan, dari manapun datangnya celaan itu, kalau dia sudah tahu tentang dirinya, tidak akan menjatuhkannya. Tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena cacian. Ini perkataan yang luar biasa jamaah sekalian. Agar bagaimana caranya kita tahu, sadar bahwasanya kita ini penuh kelemahan, maka apalah gunanya pujian orang lain? Tidak akan menambah sedikit pun, tidak akan mengangkat derajat kita sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qala marratan li syakhsin akhar indama balagahu du'aun nas qala as'alullaha alla yaj'alana mura'in. Dan pada suatu keadaan yang lainnya, ketika datang lagi berita kepada beliau bahwasanya orang-orang mendoakan engkau wahai imam, Imam Ahmad kembali mengatakan, as'alullaha alla yaj'alana mura'in. Aku memohon kepada Allah agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami termasuk dari orang-orang yang riya. Lihat jamaah sekalian, para ulama kita didoakan, para ulama kita diangkat namanya, tetapi bersamaan dengan itu mereka justru lari darinya, lari dari yang namanya pujian, lari dari yang namanya tasaddur, lari yang namanya syuhro, keterkenalan. Mereka lari daripada hal itu, padahal orang lain mengangkat dirinya. Maka belajarlah dari para ulama kita jamaah sekalian. Jangan kita belajar karena ingin segera dikenal. Saya adalah orang yang hafidh, saya adalah orang yang alim, saya adalah orang yang ngajar di pondok sana, di pondok situ, saya adalah orang yang khatib, saya adalah orang yang ngisi ta'lim dan sebagainya. Kenapa? Karena kitalah yang paling tahu hakikat diri kita, dan tidak menambah derajat apapun, manfaat apapun di sisi Allah pujian manusia. Bisa dipahami jamaah? Alhamdulillah, selesai juga waktu kita pada malam hari ini. InsyaAllah dicatat jamaah ya. Ilmu itu diikat dengan catatan. Jadi pulang dari sini ada oleh-oleh untuk orang di rumahnya. Ditanya sama orang di rumahnya apa yang dipelajari tadi, bisa kita menjawab walaupun cuma satu. Jangan ketika ditanya apa yang dipelajari tadi, banyak, Masya Allah. Apa paling salah serena? Nanti Nasir gitu dek gadin rekamannya. Nah ini tidak seperti itu. Kita berusaha belajar mencatat walaupun hanya satu faedah dalam setiap harinya. Baik, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
penghalang ilmu yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, menjauhkan kita, hati-hati kita dari cinta keterkenalan, cinta untuk menonjolkan diri bahwasanya dia adalah orang yang baik, adalah orang yang saleh, adalah orang yang alim. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.